teman-teman, di ayat ini ada keterangan yang sangat jelas, sangat terang benderang bahwa cara untuk mengukur keberhasilan puasa itu, parameter keberhasilan puasa itu adalah hadirnya peningkatan takwa. Dan menariknya, kata takwa di sini diungkap dalam bentuk kata kerja, tattaqun, ya kan? Ittaqa yattaqi, jamannya tattaqun, dalam bentuk kata kerja yang menunjuk pada objek kedua, ada di hadapan. Jadi kalau memosisikan bacaan Al-Quran demikian, seakan-akan Allah itu berbicara kepada kita, kita objek yang diajak bicaranya. Ya, engkau, aku wajibkan menunaikan puasa supaya engkau makin bertakwa. Jadi ketika kita baca ayat ini, rasakan bahwa kita sedang diajak bicara. Kita sedang diminta, diarahkan, bahkan diberikan perintah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada diri kita dengan cara meningkatkan takwa. Maka secara singkat, Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat terang, padat, dan jelas bahwa untuk mengukur keberhasilan puasa itu sederhananya takwa pelaku puasa itu semakin meningkat. Jadi kalau kita sekarang masuk di hari ke-11, maka seluruh elemen takwa yang ada pada diri kita itu seluruhnya meningkat. Nah, untuk memahami itu kita mesti menggali dulu apa itu takwa, bagaimana takwa itu hadir dalam diri kita, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa takwa itu kemudian bisa meningkat. Nah, inilah yang perlu kita kaji di kesempatan pagi kali ini, sehingga dengan itu ukurannya menjadi jelas, dipahami dengan baik, sehingga dengan pemahaman terhadap ukuran dan kejelasan ini kita bisa untuk hari-hari berikutnya memberikan penilaian secara langsung, elemen mana yang belum meningkat, seperti apa cara meningkatkannya, bagaimana kemudian membuat standar ukurannya. Nah, ini yang insya Allah kita coba pelan-pelan mendefinisikan dulu dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dalam pengertian definisi ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi supaya menjadi ukuran untuk kehidupan kita, khususnya dalam menunaikan puasa Ramadan ini. Teman-teman sekalian, takwa secara singkatnya, ini pembahasan yang sangat singkat sekali ya, definisi yang sangat singkat sekali. Takwa itu secara singkatnya adalah nilai-nilai kebaikan yang melekat pada diri kita. Ya, nanti implementasinya tampak pada menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat implementatif. Tapi poin terakhir tentang takwa ini adalah seluruh akumulasi nilai kebaikan yang melekat pada diri kita. Itu singkatnya demikian. Itulah takwa. Jadi kalau kita kumpulkan semua sifat-sifat baik itu dengan positive values yang melekat pada diri kita, nilai-nilai positifnya, apakah itu kejujuran, apakah itu kecerdasan yang mengarahkan kita pada kebaikan, apakah itu sifat rendah hati, apakah itu sabar, bila diakumulasikan semua bentuk yang positif ini, itu disebut dengan takwa. Melekatlah kepada inti kehidupan kita, inti jiwa kita, ya. Nah, sehingga ketika jiwa kita itu sudah menyatu dengan raga, menjadi nafas namanya. Jadi ada fisik, ini tubuh nih ya. Nah, kemudian didorong penguatan kinerja fisik ini dengan akal supaya lebih mudah. Nah, lalu diarahkanlah dengan nilai positif tadi supaya fungsi akal, fungsi fisik jadi baik. Nah, itulah ketika roh dimasukkan ke dalam fisik ini menyatu, ya tadinya kan roh, ini jasad, ini fisik gitu kan. Nah, ketika menyatu jadi nafas, di nafas itulah terdapat takwa. Yaitu di dalam Al-Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang telah disempurnakan penciptaannya, keberadaannya, ya, itu maksudnya apa? Roh masuk ke dalam tubuh, karena jasmani ini ketika disempurnakan prosesnya itu menggunakan kata sawwa dalam Al-Quran, sawwa yusawi, seperti di Al-Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-29. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu, kan, sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kan, ketika Allah firmankan tentang penciptaan manusia ini,
disampaikan, diviralkan kepada lingkungan malaikat yang berada di alam yang hadir pada masa itu, para makhluk Allah Subhanahu wa taala ini diviralkan kepada mereka bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru bernama bashar, manusia, dengan misi tertentu, dengan materi yang tidak sama, ya, bila dibandingkan dengan malaikat atau jin yang tercipta sebelum manusia ini. Maka setelah fisiknya diciptakan sempurna dengan materi yang berbeda dengan dua makhluk tadi, bila malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala, maka kemudian Allah sampaikan fa idza sawaituhu, maka jika telah aku sempurnakan proses secara fisikal itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka ditiupkan roh. Ya, begitu rohnya menyatu, maka ada nafas di dalam itu. Nah, di nafas itulah inti kehidupan itu, ada nilai-nilai kebaikan namanya takwa. Gitu ya, kurang lebih gambaran alurnya seperti itu. Dan yang paling jelas menguraikan itu Al-Quran. Silahkan teman-teman bisa kaji. Yang non-muslim juga boleh untuk mengkomparasikan, untuk mengkaji, melihat, ya kan? Nah, supaya kita lebih memperluas wawasan dan meningkatkan pencarian untuk kebenaran. Silahkan dikaji. Di Al-Quran itu bahkan men-challenge kita untuk mengecek ayat-ayatnya hingga menemukan kebenaran. Ya. Setelah itu pilihan masing-masing. Ya, beriman, alhamdulillah. Memilih punya keyakinan sendiri, ya silahkan masing-masing bertanggung jawab dengan itu ketika kembali kepada pencipta yang hak. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kita masing-masing punya keyakinan tapi punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani itu. Kemudian teman-teman sekalian kembali kepada ayat tadi, setelah menyatu maka di dalamnya ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, itulah takwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini menarik ya. Jadi ada kutub positif yang disebut dengan takwa, semua nilai-nilai yang positif ini. Nanti ada katalisnya, namanya fujur. Ya, walaupun sering dianalogikan dengan kutub yang negatif, yang lawannya. Jadi kalau di sini ada jujur, takwa, fujur di sini ada sebaliknya, dusta. Itu kan? Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Nah, ini kalau disatukan, ya, maka menariknya seperti ini. Ini sebetulnya untuk menstimulus supaya sifat baik itu muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, tidak akan mungkin muncul sabar, gitu kan? Kan nggak bisa kita tiba-tiba mengatakan pada orang sabar ya, sabar, padahal nggak ada apa-apa gitu, ya kan? Kan mesti ada pemicunya dulu. Ya, maka dihadirkan itu supaya bisa menghadirkan sifat-sifat baik ini, melatih, ya, supaya melatih, asalnya kan begitu. Dan ini nanti menjadi fitrah. Kita ingin menggerakkan apapun dalam konteks kehidupan duniawi, gitu ya, akan selalu ditemukan kutub positif dan negatif untuk menyatukan itu. Ya, kalau di kimia kalau tidak salah ya, nanti bisa diluruskan, atau di fisika itu ada proton dan neutron, gitu kan? Proton dan ya itu ya neuron kalau nggak salah ya, atau neutron. Jadi kalau disatukan kayak baterai itu kan, ada yang positifnya, ada yang negatifnya, baru menghasilkan arus kan, kalau nggak salah demikian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah fitrah kehidupan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi berbagai macam hal terkait dengannya, penciptaannya, sifat-sifat dan sebagainya. Allah Maha sempurna, laisa kamitslihi syai'. Tapi fitrah kehidupan ini menjadikan segala sesuatu yang berfungsi itu akan ditemukan kutub positifnya, kutub negatifnya. Dan dua hal ini, negatif bukan berarti salah, tapi sebagai unsur yang memicu supaya positifnya keluar. Kan nggak mungkin kalau nggak ada plus dengan minus itu hidup, gitu kan? Ya kan? Makanya di sini kan di baterai juga demikian, dan teman-teman di urusan teknik tentu akan lebih paham tentang itu, ya. Tapi setidaknya dalam diri kita pun kan ada arus listrik juga, gitu kan? Pengetahuan kita saat belajar itu demikian. Jadi ketika ini kemudian hidup, bisa bernafas, nafas itu bahasa Arab, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, ketika nafas itu berfungsi dengan sempurna dari penciptaan tadi, nah sudah ada kutubnya namanya takwa yang positifnya ini. Nah, inilah yang harus dieksplorasi keluar. Membimbing bagian akal kita, membimbing bagian fisik kita supaya bekerja dengan positif, bekerja dengan baik. Maka disinilah ada yang disebut karakter moral namanya. Takwa itu penjaganya karakter moral. Nanti karakter moral ini mensupport karakter intelektual di pikiran kita. Jadi kalaupun orang pintar, sepintar-pintarnya, pintar, rajin belajar, tapi moralnya jelek, maka kepintarannya akan digunakan pada yang buruk. Karena yang dominannya nanti adalah bagian hal terburuknya. Ya kan? Nah, setan ini nanti memprovokasi yang fujur tadi, ya, yang harusnya menjadi katalis itu untuk menstimulasi yang positif, ya kan, mendukung yang positifnya naik, gitu kan. Nah, ini oleh setan dicoba diprovokasi supaya bocor sendiri, ya, tidak memberikan stimulasi kepada sifat baik takwa. Dia diminta untuk keluar sendiri, sehingga alih-alih yang tadi itu misalnya amarah harusnya mensupport
sifat sabar ini supaya muncul. Nah, ini dibikin jalan sendiri nih, dibuat waswas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur itu jamak dari kata sodrun, ya. Sodrun itu ini bagian sini nih. Di dalam sodrun itu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada nafas. Jadi dibikin jalan sendiri, ya, supaya keluar sifat fujur itu, keluarlah perbuatan buruk. Jadi dia melewati nafas, keluarlah perbuatan buruk disebut dengan su. Ya, itu ada di Quran surah ke-12, isyaratnya ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu disitulah di dalamnya ada fungsi takwa, ya kan? Jadi ketika rahmat Allah diberikan pada kita, kita mampu mengontrol itu, menjadikan fujur untuk membangun sifat takwa itu supaya muncul. Ya, saya berikan keterangan dengan bahasa berbeda-beda karena yang menyimak ini juga dari kalangan yang berbeda-beda. Ya, mohon izin nih kajiannya agak dalam gitu ya. Jadi saya berikan beberapa bahasa yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk memudahkan itu. Nah, jadi sifat ini ya dengan rahmat Allah difungsikan dengan benar, kan? Kemudian dijadikan untuk menstimulasi, memunculkan sifat yang baiknya keluar, ya, supaya ketika melihat sesuatu yang baiknya yang muncul, ya. Ada orang provokasi, sabarnya yang muncul, bukan fujurnya. Gambarannya begitulah, ya kan? Ketika melihat ada keburukan, misalnya kan, ada orang bohong, nah sifat jujurnya yang muncul. Kenapa sih mesti bohong? Kan bisa berkata dengan benar. Nah, itu takwa itu. Ya kan? Nah, tapi kalau dominan jeleknya itu keluar, ini yang bahaya. Bohong didukung, gitu kan? Menipu didukung, korupsi didukung. Nah, ini artinya apa? Sifat jeleknya dominan di sini. Karakter moralnya sedang kurang bagus, sedang negatif, sedang minus, gitu kan? Nah, untuk mengembalikan ke kutub positifnya ini butuh dilatih. Nah, teman-teman, secara singkatnya, kalau kita ingin melatih yang takwa ini muncul, gunakan kata kerja supaya kinerjanya meningkat. Ittaqa, gitu kan, upaya untuk meningkatkan takwa sehingga punya wiqayah. Wiqayah itu pencegah dari sesuatu yang negatif, gitu ya. Ittaqa, mengambil wiqayah, mencegah dari yang negatif sehingga positifnya muncul terus. Ittaqa yattaqi, gitu kan, bentuk keduanya tattaqi, bentuk umum jamaknya tattaqun, ya, supaya engkau mampu mengoptimalkan takwamu, kutub positifmu. Nah, itulah kemudian dalam rangka memaksimalkan yang positif ini sehingga karakter moralnya naik, integritasnya naik, sifat-sifat positifnya itu keluar, ya kan? Maka salah satu latihan untuk meningkatkan itu adalah puasa. Nah, akumulasinya di sini. Ya, karena ini kan di dalam jiwa, mesti ada menu jiwa, nggak bisa digunakan menu fisik, berbeda, ya. Makanan fisik berbeda dengan makanan akal beda dengan makanan spiritual. Ini kan di dalam jiwa, makanan rohani, ya, butuh nutrisinya tidak sama dengan fisik. Ya kan, nggak mungkin kita makanin akal dengan misalnya makanan-makanan fisikal, ya, makan nasi misalnya kan, untuk menu akal kan tidak seperti itu, ya. Nah, itu untuk fisik silakan makan nasi atau makan roti atau makan macam-macam minum dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin memberikan asupan untuk akal kita, menunya apa? Baca, kan? Belajar, menganalisis, menambah pengetahuan, wawasan, mengolah data diolah jadi informasi menjadi knowledge, dibangkitkan potensi-potensi akal, kan demikian. Nah, sekarang dengan logika yang sama, cara berpikir yang sama, elemen yang paling penting, unsur kehidupan pada diri kita, ini rohani, tubuh kita paling dalam. Nah, bagaimana memberi makannya? Menunya seperti apa? Supaya apa? Sifat-sifat takwanya naik keluar ini. Di sini ada sifat takwa. Di sini ada karakter intelektual, kepintarannya muncul, gitu kan? Di sini kekuatan fisiknya muncul, keras bagian luar. Di sini kekuatan spiritualnya yang muncul. Takwanya. Menunya apa? Nah, nggak ada yang lain karena kaitan dengan roh. Roh itu punya Allah. Wa nafakhtu fihi min rohi. Ya kan? Aku tiupkan roh dariku, langsung tuh Allah yang kasih. Nah, karena sumbernya dari Allah, ya kan? Maka menunya pun Allah berikan. Berupa apa? Singkatnya ibadah. Karena itu semua terkait dengan ibadah itu pasti kita akan temukan peningkatan nilai-nilai ketakwaan. Misal kita menunaikan sholat ini, apa relasi sholat dengan takwa itu? Ternyata salah satunya itu adalah sholat itu menu dari takwa, supaya takwa keluar. Kita temukan itu misalnya di Al-Baqarah tuh, di ayat kedua sampai 3 gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin yang disebutkan di sini orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun tak tampak dalam pandangannya, ya kan? Dan dengan keyakinan itu dia ingin meningkatkan takwa dengan cara menyempurnakan sholat. Jadi sholat itu menurut takwa. Kita sholat itu supaya sifat baiknya itu keluar.
Makanya orang yang sholatnya benar, di antara ciri keberhasilannya, keluarlah nilai kebaikan, muncul wiqayah tadi, pencegah dari keburukan. Buruk itu kan dua. Kalau bukan buruk sumber dari syahwat, nafsu, itu kan? Itu disebut fahsya namanya. Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, zina dan turunan itu fahsya namanya. Atau hal yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal, itu mungkar namanya. Menipu, merampok, korupsi, ya, bikin hoax, bertengkar, berselisih, ya, membunuh, macam-macam, itu mungkar. Nah, sholat itu kalau benar, itu wiqayahnya keluar. Ya, wiqayah itu perisai untuk menahan yang buruk ini, ya, supaya nggak keluar dalam diri kita, itu keluar tuh ya, tahan itu. Nah, yang baiknya muncul. Maka ketika sholat dikerjakan dengan benar, turunlah keterangan di Al-Quran, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar.